Selamat malam teman-teman. Saya coba akan mereview tentang pengisian untuk penyusutan garis lurus aja ya. Silakan Anda hafalkan tabelnya seperti ini: tahun, penyusutan, akumulasi penyusutan dan nilai sisa, harga perolehan, umur ekonomis dan nilai sisa. Harga perolehan ini artinya semua biaya yang dikeluarkan, termasuk di dalamnya ada harga beli peralatannya ya. Kalau ada harga pemasangan, berarti harga perolehannya itu harga beli peralatan ditambah harga pemasangannya. Nah, kalau di sini asumsinya adalah harga peralatannya sendiri 110. Umur ekonomis 5 tahun, nilai sisanya 15 tahun. Kita menggunakan garis lurus yang artinya dalam setiap tahun penyusutannya itu jumlahnya sama. Konstan 19 juta di sini ya. Rumus yang kita gunakan menggunakan SLN. Saya ketik ininya ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus absolut karena kalau tidak menggunakan rumus absolut nanti kita tidak bisa mendrag sampai dengan bawah ya. Kita contoh habis seperti ini aja. Nah, ini kan sama dengan SLN, strike line method, cost-nya itu berarti harga perolehan, salvage-nya itu nilai sisa, kemudian life-nya itu 5 tahun. Kita enter ya. Ini tidak menggunakan sel absolut. Arti sel absolut ini sel yang mutlak, dia tidak bisa berubah. Jadi seperti dikunci ya. Nah, maka hasilnya seperti ini value. Padahal bukan ini yang kita kendaki kan. Sebetulnya bisa aja secara manual menggunakan SLN-nya, periodenya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ya. Berdasarkan per tahun. Cuman itu nanti terlalu tidak efektif. Jadi yang ini kita taruh di sini pointernya ya. Kemudian tekan Fn dan F4. Dolarnya di depan dan dolar di tengah ya. Ini juga sama, tekan di pointer sini Fn F4. Kemudian di sini Fn F4. Enter. 19 juta ya. Sorot ke bawah, drag. Langsung 19 juta. Penyusutan pertama jumlahnya 19 juta. Maka akumulasi penyusutan adalah penyusutan pertama di tahun yang pertama itu. Berapa? 19 juta. Selanjutnya, nah nilai sisa, ini kan harga perolehan dikurangi penyusutan. Jadi dapat 91 juta. Harga perolehannya berapa? 110 dikurang 19 juta. Ini pun juga menggunakan sel absolut ya, artinya dasar untuk yang mengurangi itu adalah harga perolehannya 110. Sehingga kalau kita drag ke bawah dia tidak mengalami perubahan. Contoh ya, ini kita klik di sini 91 juta nih. Ini kalau kita drag ke bawah, oh, hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Mestinya berapa? Mestinya sudah otomatis 91 dikurang 38, 91 dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini. Jadi sehingga nilainya nanti sampai dengan 15 juta. Nah, kekeliruan ini di mana? Di sininya. Ya, mestinya diberikan sel absolut dulu, Fn F4, enter. Kemudian di drag ke bawah ya. Ini otomatis saja walaupun nanti sininya belum ya. Kemudian untuk yang ini, nah ini kan yang namanya akumulasi itu penjumlahan dari periode sebelumnya. Periode sebelumnya itu berapa? 19 juta. Maka ditambah dengan periode yang sedang berlangsung 19 juta, ditambah lagi dengan berlangsung lagi sampai dengan periode yang terakhir. Maka kalau kita urutkan ininya, dimulai dari B7 19 juta ditambah dengan yang C6. Enter. Kita sorot ke bawah. Hasilnya sama. Kenapa kita tidak menggunakan sel absolut ya? Karena di sini penjumlahannya kan nanti secara otomatis ini tambah ini tambah ini tambah ini ya.
Nah, itu yang bisa kalian hafalkan, kalian coba untuk yang garis lurus aja lah ya. Yang DDB dan SYD-nya saya rasa kayaknya besok tidak keluar deh. Berikutnya cara membuat grafik. Jadi besok ada yang menggunakan grafik, ini saya izin menggunakan punyanya Alin untuk bisa kita manfaatkan. Oke, jadi nanti dalam pembuatan grafiknya itu juga diminta untuk komentarnya apa maksud dari grafik yang dibuat. Jadi pertama begini, ada pembuatan dua grafik. Grafik pertama itu tentang waktu belajar dan biaya terbesarnya berapa di dalam waktu belajar tersebut. Grafik yang digunakan ini macam-macam, ada grafik batang, ada grafik V, ada grafik yang sifatnya scatter ya, dan lain sebagainya. Nah, besok yang digunakan itu yang pertama adalah grafik dalam bentuk dua dimensi pi ya, lingkaran lah ya kurang lebihnya. Langkahnya diinin dulu, di blok, karena fokus kita hanya ada dua objek waktu belajar dan objek biaya ya. Nah, di sini kita gunakan yang sebentar. Oke. Ini tidak bisa dijelaskan, jadi besok ada semacam penjelasan bahwa berapa biaya yang paling besar dan berapa biaya yang paling kecilnya. Oke, besok menggunakan yang line with marker ya. Oh, ini dipindahkan ke sini ya teman-teman, atau di bawah sifatnya opsional. Chart title-nya sini. Biaya kursus. Oke, kalau kita lihat di sini, maka kalian bisa memberikan pernyataan bahwa besarnya biaya yang terbesar itu ya, itu ada di, kalau baca dari kurva ininya ya. Nah, berarti sini ada di siang yang paling besar. Kemudian juga ini di siang yang paling besar. Jadi caranya gini aja ya teman-teman, langsung ke fokus ke titik yang ininya, seri 1 point value-nya itu 100,000 ya, 1 juta. Ini juga sama. Kemudian kalau yang paling kecilnya, Anda tinggal lihat di sini aja nih ya, ini yang paling bawah ya. Jadi sudah dipermudah dengan adanya poin per poinnya. Maka di sini statement kalian, keterangan biaya terbesar untuk kursus adalah kelas yang sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, ini kan apakah kita bisa mencari middle-nya atau yang paling tengah-tengahnya? Ya sebetulnya bisa saja ya. Tapi di sini yang paling besar dan yang paling kecil, maka biaya terkecil untuk kursus adalah kelas pagi sebesar